Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kuliah umum kita pada siang hari ini. Ini adalah kuliah umum yang kedua di semester genap tahun akademik 2019-2020 ini di Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan kali ini kita akan mengangkat topik mengenai perancangan kawasan di dunia profesional. Alhamdulillah narasumbernya Pak Aryo Kuncoro sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Pak. Saya juga ingin menyapa para Bapak Ibu dosen di program studi arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sudah bergabung. Terima kasih. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu kolega dosen dari beberapa kampus yang kami undang. Tercatat ada dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Universitas Borobudur, Universitas Bung Karno, Universitas Persada Indonesia, dan Universitas Trisakti. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menghadiri kuliah umum. Sebelum kita mulai, ada beberapa peran atau tata tertib yang perlu kita ikuti bersama selama berlangsungnya kuliah umum kita ini, webinar kita ini. Ini sudah ditampilkan ya, Bu Cinta ya. Oke, jadi yang pertama saya bacakan dulu tata tertibnya, yaitu bagi peserta diharapkan menggunakan nama lengkap sesuai dengan yang diisikan pada formulir registrasi yang kami sediakan sebelumnya. Jika nama tidak sesuai, maka tim admin berhak mengeluarkan Anda dari meeting room. Kemudian peserta diwajibkan siap 30 menit sebelum acara dimulai. Dari pukul 13.30 tadi, alhamdulillah sudah banyak yang masuk. Sampai saat ini sudah 71 peserta dari 141 yang daftar. Kita masih menunggu ya pesertanya untuk hadir semua. Kemudian peserta wajib mute atau mematikan mic ya selama acara berlangsung supaya kita bisa sama-sama nyaman mendengarkan materi yang disampaikan nanti. Lalu persiapkan koneksi internet yang stabil. Ini penting supaya nanti bisa mengikuti dengan lancar dari awal sampai akhir. Kemudian yang berikutnya Bu Cinta. Oke, kita nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi Pak Aryo Kuncoro akan disediakan waktu untuk mempresentasikan materinya kurang lebih selama 45 menit. Kemudian setelah itu kita buka sesi tanya jawab dan yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaannya melalui public chat room dengan menyebutkan nama lengkap dan asal institusinya. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian juga bisa dengan nama lengkap dan angkatan berapa gitu ya. Dan kemudian menyampaikan pertanyaannya secara singkat dan jelas. Nanti moderator saya sendiri akan menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber secara lisan untuk bisa dijawab satu persatu. Pertanyaan nanti prosesinya akan dibatasi 3 pertanyaan. Jika waktunya masih memungkinkan, kita akan membuka sesi berikutnya jika pertanyaannya juga masih banyak. Lalu kemudian yang berikutnya berbicara tentang sertifikat. Ya, sertifikat
akan tersedia 1 minggu setelah acara ini berlangsung, yaitu tanggal 27 Mei 2020 insya Allah, yang disediakan melalui alamat yang tertulis di layar Bapak Ibu dan Saudara sekalian, gitu ya. Nanti sertifikat hanya tersedia bagi peserta yang sudah mengisi kuesioner evaluasi sebagai bukti kehadiran dari webinar ini. Dan kuesioner evaluasinya sendiri ada di poin ketiga, itu alamatnya. Nanti mungkin bisa di-share juga di kolom chat ya Bu Kinta ya, biar linknya bisa langsung diakses langsung. Dan kuesioner ini dibuka mulai hari ini, mulai saat ini juga, dan akan ditutup pada hari Jumat 22 Mei pukul 23.59. Catatan ini sudah di admin sudah dilampirkan ke forum kita ini, yaitu di pojok kiri bawah. Ya, di pojok kiri bawah di detail rapat, Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa mencari link lampiran di sana. Dan nanti kalau misalkan lupa dengan alamat sertifikatnya atau lupa dengan alamat kuesionernya bisa lihat lagi di situ, ya. Dan mungkin juga di kolom chat ya Bu Kinta ya, nanti bisa di. Oke, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa sekalian, langsung saja ya kita kepada materinya, tapi namun secara singkat mungkin saya bisa memperkenalkan dulu narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Aryo Kuncoro. Bapak Aryo Kuncoro ini adalah urban designer di ICOM, dan ICOM ini adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang engineering, teknologi, dan infrastruktur, dan sebetulnya bidangnya juga banyak sekali. Dan Pak Aryo ini merupakan associate dan senior urban designer di divisi urban design di ICOM. Menempuh pendidikan di sarjana teknik arsitektur di Departemen Arsitektur Fakultas Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, ya, lulus tahun 2009. Kemudian Master of Architecture di Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2012, dan kemudian sempat menjadi asisten researcher dan lecturer di Universitas Indonesia juga. Lalu kemudian meniti karir mulai di Townland Internasional dan akhirnya di ICOM. Ada banyak proyek yang beliau sudah garap yang kaitannya dengan perencanaan kawasan dan urban. Ini berarti sangat tepat sekali dengan tema yang kita angkat pada siang hari ini. Karena memang interest beliau juga di urban design gitu ya. Demikian perkenalan kami tentang narasumber kita pada siang hari ini. Kepada Pak Aryo Kuncoro, waktu dan tempatnya kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Akli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Aryo. Hari ini saya akan membawakan materi, sebenarnya sharing ya, lebih ke sharing santai aja sebenarnya kalau hari ini saya. Master Planning 101, jadi judulnya juga lebih ke apa sih yang perlu kita perhatikan di proses desain, sama nanti saya akan bawakan studi kasus proses perencanaan master plan urban design yang pernah saya kerjakan di ICOM. Jadi memang di sini saya sengaja taruh covernya ini, kita senang pakai Lego kalau buat master plan karena mau menunjukkan bahwa master planning dan desain proses itu sebenarnya bisa sesuatu hal yang menyenangkan, yang fun, bisa menggunakan alat-alat dan media yang macam-macam. Kita bisa menggunakan Lego, bisa menggunakan dan lain-lain. Oke, jadi ini saya di sini atas nama ICOM. Jadi kami punya ada satu platform sharing namanya Bumbata.
Nah, ini yang sering kami jadikan platform untuk sharing dengan teman-teman di berbagai bidang maupun perguruan tinggi dan sekolah lainnya. Oke, saya Aryo, saya Associate Urban Design di ICOM Indonesia. Kantor kami ada di South Quarter di Cilandak, yang udah 2 bulan nggak didatengin kantornya, karena kantornya sekarang di rumah, di sebuah pojokan di rumah aja, ketemu teman-teman juga online. Untuk ngasih gambaran, oh ya, sebenarnya saya harus mengucapkan terima kasih dulu ya, mengucapkan makasih kepada OMJ, Pak Akli, Mas Yogi, dan rekan-rekan semua yang sudah mengundang saya ke sini untuk berbagi, untuk sharing pengalaman, juga berbagi kira-kira ada tips atau apa yang bisa kita diskusikan, kita sharing bersama antara saya yang ada di praktisi dengan yang ada di akademisi, supaya nanti kita bisa terjadi pertukaran pengetahuan. Nah, balik lagi ke presentasi saya, di sini adalah saya coba gambarkan dulu di kantor itu seperti apa. Karena kalau lihat ke poster yang ada di Instagram di mana-mana kan perancangan kawasan di dunia profesional. Nah, profesional itu sebenarnya apa sih bedanya dengan dunia akademisi? Sebenarnya kayak gini, kalau di kantor tuh bentuknya kayak gini gitu. Apa yang terjadi interaksi kita, interaksi antar staff itu seperti ini. Jadi ICOM tadi seperti disebutkan Pak Akli, memang terdiri dari berbagai disiplin. Saya sendiri dari bidang master plan di divisi design planning economic. Ini design planning economic itu kurang lebih ada 50 staff di Indonesia. Kalau ICOM Jakarta sendiri kurang lebih 200 staff. Nah, ini tim dari design planning economics. Ada arsitek, master plan, landscape, dan economic. Kami sendiri dari bagian dari 87 orang dari 150 negara di seluruh dunia. Jadi memang perusahaan kami multinasional, kantor pusatnya di Los Angeles, sedangkan Indonesia sendiri adalah kantor cabang. ICOM, kalau mungkin Anda bertanya-tanya, belum pernah dengar mungkin ICOM itu apa. Banyak yang ngira ICOM itu perusahaan IT karena ada com-nya. Jadi sempat lucu juga gitu, kerja di mana ICOM? Oh, perusahaan ini ya, IT ya? Bukan, ternyata ICOM adalah Architecture, Engineering, Consulting, Operation, and Maintenance. Jadi ada 5 bidang utama ini di 3 region dunia. Ini adalah bidang-bidang yang perusahaan kami geluti, ada perkotaan, komersial, energi, transport, air, semua tentang engineering kami ada divisinya. Ini adalah beberapa proyek di dunia yang cukup bisa kami banggakan adalah London, Rio Olympic, Sadia Thailand di Abu Dhabi, ada World Trade Center, Ferrari World, ada Golden One Center. Sedangkan di Indonesia sendiri ada Garuda Wisnu Kencana yang di Bali itu, master plan sama landscape-nya ICOM yang mengerjakan. BSD itu juga banyak bagian-bagiannya yang kami kerjakan juga. Lalu kami juga ada beberapa publikasi, juga pemikiran-pemikiran kami. Ini ada QR code-nya, jadi kalau ada yang punya HP bisa langsung scan, nanti masuk ke website kami, jadi bisa lihat apa pemikiran-pemikiran dan materi-materi bisa kami share di situ. Lalu untuk proyek-proyek ICOM lainnya dari seluruh dunia bisa dilihat nanti di website ini. Kalau mau di-scan juga bisa. Sekarang kan tinggal di-scan pakai layar, pakai kamera handphone udah bisa masuk ke websitenya. Oke, pertanyaannya sebenarnya ke bagaimana proses kreatif dan kolaboratif dalam penyusunan master plan ini yang mau saya jawab dari presentasi saya hari ini. Dengan membawakan sebuah studi kasus, mungkin ada yang pernah lihat ini Paradise Resort Mixed Development yang ada di Ciputat. Kalau misalnya pernah lihat di beberapa pameran properti, di mall-mall sering ada booth untuk udah mulai dipasarkan, ini proyek kami. Selesai tahun 2016, ini salah satu proyek saya yang ada di Jakarta, Jabodetabek. Bukan Jakarta ya, karena Ciputat ya sebenarnya. Lalu ini penampilan-penampilan 3D akhir rendernya. Jadi ini adalah hasil akhir luaran, salah satu hasil akhir luaran desain, yaitu ada 3D ini, untuk menampilkan apa intensi desain, apa pemikiran-pemikiran yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi ini adalah ujungnya tuh kurang lebih seperti ini, salah satu outputnya. Nah, tapi untuk mencapai ini, apa sih proses yang harus dilakukan sebelumnya? Nah, saya bagi menjadi 3 secara garis besar, yaitu ada 3C ya, supaya gampang diingat, ada konteks, case study, sama konsep. Nah, dalam konsep, inilah si master plan-nya itu. Master plan diwujudkan di konsep ini, karena dia merupakan
proses dari konteks, case study, pemahaman konteks, pemahaman studi kasus, dan perumusan visi dan konsep. Yang pertama adalah pemahaman konteks dulu. Ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa isu-isu perancangan yang ada di lapangan, maupun apa intensi dari project owner-nya atau pemilik project-nya seperti apa. Jadi kadang di beberapa project memang stakeholder-nya banyak sekali, kadang ada yang dari pemerintah, ada yang dari bisnis, ada masyarakat, ada NGO, itu perlu kita kumpulkan, perlu kita pertemukan semua kebutuhan dan keinginannya. Jadi memang master plan ini adalah, makanya tadi saya sebutkan kolaboratif itu karena itu, bukan hanya dari sisi konsultannya, tapi dari sisi stakeholder yang terlibat di proyeknya juga perlu mengkolaborasikan ide-ide dan kebutuhan serta keinginannya untuk mendapatkan suatu master plan yang komprehensif. Yang pertama, analisis yang perlu dilakukan dalam mewujudkan suatu master plan, yang pertama adalah analisis dulu konteksnya. Jadi kurang lebih ada 6, ini tergantung dengan tipe project dan site-nya. Jadi kalau project yang ini, tadi Paradise Resort di Ciputat, jadi kurang lebih ada 6 isu yang kita mau bahas. Pertama konteks, jadi kalau teman-teman ini nanti mau membuat sebuah master plan, karena master plan ini ukurannya cukup besar biasanya, oleh karena itu dia biasanya akan punya dampak yang cukup besar juga terhadap perkotaan. Nah, makanya perlu kita analisis, tergantung skalanya juga. Misalnya kalau kita buat master plan di mungkin Jakarta gitu misalnya, itu akan mengaruh ke nasional misalnya. Jika kita buat di mana misalnya, Singapura misalnya, konteksnya akan bisa ke regional yang lebih besar lagi. Jadi tergantung tipe project-nya, seberapa jauh kita bisa menganalisis, itu tergantung tipe project-nya. Contoh ini, kalau ini di site-nya di Tangerang Selatan, jadi kami cukup menganalisis sampai ke konteks Tangerang dan sampai Jakarta, Jabodetabek. Lalu lihat juga konteks di sekitarnya, kecamatan. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan biasanya yang berpengaruh pada site adalah tentang regulasi dan rencana-rencana pemerintah yang ada di daerah itu. Jadi makanya kita perlu analisis konteks ini untuk mengetahui positioning kita, juga aksesibilitas kepada area sekitarnya. Nah, tadi ya regulasi ini perlu kita analisis juga supaya master plan kita bisa dibangun. Karena kalau kita nggak lihat regulasi, udah bikin secantik apapun, ternyata tidak comply dengan regulasi, itu menjadi percuma gitu, karena nggak bisa dibangun, nggak bisa dieksekusi, atau perlu waktu yang lama untuk merubah peraturan dulu. Oleh karena itu kita perlu melakukan studi regulasi untuk mendapatkan kerangka regulasi sebelum memformulasikan master plan-nya. Lalu kita juga perlu menganalisis tentang site boundary jika memang ada isu itu di lapangan. Ini kenapa menjadi sebuah isu, karena lahannya bentuknya ini agak gini ya, agak bergerigi gini. Ini salah satu isu dalam perancangan kawasan ini. Jadi lahannya bergerigi, areanya ada yang belum bebas, dan beberapa punya dimensi yang cukup kecil untuk menjadi development. Makanya kita perlu analisis ukuran dan luas lahan yang akan kita kembangkan. Yang sangat penting adalah aksesibilitas. Ini perlu kita lihat aksesibilitas existing saat ini dan juga rencana. Nah, rencana itu bisa kita dapatkan dari RT/RW maupun dari dokumen-dokumen lain, seperti misalnya kalau jalan tol, ada Badan Pengelola Jalan Tol, BPJT. Kalau ada MRT, mungkin ngelihat ke rencana dari MRT atau LRT atau busway, itu juga perlu kita lihat semuanya. Nah, contoh kalau yang ini kita analisis, di sekitar kawasan ada jalan yang cukup kecil, tapi ada rencana untuk dilebarkan, misalnya contoh RW 15 mau jadi RW 24. Sini juga ada RW mau dibesarkan. Itu akan pengaruh terhadap rencana pengembangan kita atau pentahapan. Kenapa pentahapan penting? Karena di sini ada rencana, contoh mau ada jalan tol. Nah, itu kan perlu kita pertimbangkan pada saat mendesain tentang peletakan pintu akses. Nah, cuma ternyata kalau di sini ternyata jalannya masih, jalan tolnya cukup jauh dan nggak ada koneksi langsung kepada site, maka kita hanya memproyeksikan akses hanya di jalan-jalan utama yang sudah ada saja. Lalu juga kita perlu melihat hidrologi dan topografinya seperti apa. Ini perlu melakukan survei ke lapangan. Nah, ini adalah yang menarik juga. Proyek-proyek urban design memang harus survei ke lapangan. Kenapa? Supaya tahu kondisi lapangan seperti apa dan supaya kita tahu feel lapangan itu kayak gimana. Karena kalau kita udah ke lapangan tuh tahu feel-nya
misalnya daerah resort, daerah urban, daerah ini cocok dijadikan tempat wisata atau cocok dijadikan tempat apa misalnya jangan industri malah gitu ya. Karena ketika kita ke lapangan akan ketemu hal-hal seperti ini, ada landscape-nya yang bagus, konturnya ternyata yang bagus. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, kita olah menjadi master plan kita. Jadi jangan sampai kita datang master plan-nya nggak kita lihat konteksnya seperti apa, kita langsung main hajar aja desain gitu ya tanpa melihat konteksnya. Nanti jadi master plan yang tidak punya placemaking, jadi nggak ada khasnya, nggak punya karakter master plan-nya. Sedangkan salah satu tujuan untuk master plan adalah untuk memperkuat karakter sebuah kawasan. Nah, itu adalah salah satu tujuan dibuatnya master plan. Selanjutnya setelah itu kita sebaiknya melakukan case study. Jadi kita lihat development lain yang sudah ada, sudah dibangun untuk mendapatkan kunci sukses pengembangan. Jadi kita nggak perlu memikirkan lagi dari awal kadang-kadang itu karena orang sudah melakukannya di tempat lain. Contoh misalnya case study untuk proyek ini waktu itu saya ambil di Malaysia dan namanya Desa Park City, sebuah development. Ini kita analisis komposisinya berapa residential, komersial, central parknya, lalu strukturnya seperti apa, lalu perbandingkan dengan bentuk lahan kita. Jadi kita bisa tahu komparasi skalanya seperti apa. Dan kita bisa lihat juga bagaimana dia membuat interface antara komersial dan residensial, antara water body-nya dengan tamannya seperti apa, bagaimana meletakkan aksesnya. Itu perlu kita pelajari supaya kita nggak ngulang lagi dari awal gitu kan, karena orang udah pelajari ini, orang udah buat studinya. Nah, kita ini saja bukan mengcopy ya sebenarnya, tapi mempelajari apa yang sudah orang lain lakukan. Nah, misalnya dari situ kita punya namanya lesson learn. Lesson learn ini apa saja hal-hal yang sudah yang bisa kita petik pelajaran dari development lain yang kurang lebih setara atau relevan terhadap development kita. Nah, sampai sini masih bisa ngikutin ya. Tadi sudah ada konteks, ada case study, yang terakhir adalah konsep. Walaupun ini kayak 3 simple gini, tapi ini yang paling banyak sebenarnya nih. Konsep adalah intinya dari sebuah pekerjaan master plan. Karena di sini saatnya perumusan visi dan konsep untuk mendapatkan master plan dan framework. Jadi kegiatan master plan itu emang adanya di fase ini. Nah, setelah merumuskan tadi ya, dapat isu perancangan, dapat lesson learn-nya dari case study, lalu kita rumuskan alternatif desain, langsung ke alternatif desain di situ. Nah, tentunya untuk mendapatkan ini namanya land use plan. Land use plan ini gimana prosesnya? Ada proses diskusi, ada proses workshop yang dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan ini. Nah, dari sini kita buatkan visualisasi seperti ini untuk mendapatkan arahan. Biasanya arahan dari pemilik project lebih condong yang mana nih, development ini maunya ke arah mana. Contoh misalnya yang satu ini kepadatannya lebih tinggi, yang dua ini hanya area sini sedang ya. Kalau yang ketiga misalnya hanya daerah sini yang padat. Nah, itu kan berpengaruh juga kepada rencana mereka atau visi yang mereka punya. Lalu kita formulasikan visi dan big ideas-nya seperti apa. Nah, ini saya mulai dari foto yang ada di site, karena memang site ini terlihat waktu ke sana tuh landscape-nya cukup bagus ya, walaupun nggak yang bagus banget gitu ya, bukan yang resort banget kayak di pinggir pantai atau di tengah gunung berbukit-bukit seperti itu. Tapi kondisi topografinya itu cukup bagus ketika kita ingin mengolah menjadi sebuah development. Makanya kita di sini tulis capitalizing the nature of the site. Lalu untuk kita injek aktivitas-aktivitas seperti ini gitu ya. Kita mau ada orang yang cukup vibrant di situ aktivitasnya, orang bisa ke ruang publik, ruang terbuka hijaunya juga cukup mudah dan dia terkoneksi dan vibrant juga gitu. Jadi orang bisa beraktivitas, bisa tinggal di lingkungan yang cukup vibrant di sana. Lalu untuk merumuskan visinya seperti apa, kami waktu itu berangkat dari kata-kata judul proyeknya sendiri. Jadi judul proyeknya sudah ada duluan, Paradise Resort. Jadi apa yang bisa kita tarik ininya? Sifat-sifat apa yang bisa kita tarik dari kata-kata ini, misalnya paradise, beautiful, ideal, gitu kan, relax, calm, peaceful, landscape, nature, vacation, gitu kan, ada engaging, vibrant. Nah, dari situ kita coba formulasikan satu visi pengembangan sebagai nyawa atau sebagai karakter dari bangunan ini.
Misalnya yang ini waktu itu kami usulkan Perry Resort, a Green Urban Resort Community. Jadi urban resortnya ini yang akan menjadi pedoman kita ketika membuat master plan. Nanti bisa juga berpengaruh kepada bagaimana kita mendesain landscape-nya. Itu juga akan bisa berpedoman terhadap urban resort ini. Akan beda jika kita menyebutkan Green TOD Community gitu ya. Itu akan sangat beda feel-nya. Kalau misalnya kita sebutkan juga Green Commercial Business District Community, itu juga akan beda. Nanti akan mengarah pada gedung-gedung perkantoran, ada komersialnya. Kalau ini kan urban resort, maka akan lebih ke seimbang antara alam dan buatan manusianya. Nah, master plan development dimulai biasanya dengan urban design framework. Nah, ini yang mulai sebenarnya bagian menyenangkannya. Jadi proses mendesain itu ada di sini. Ini yang sering ditanyakan ke kami, ke saya juga, apa sih yang pertama dipertimbangkan untuk membuat structure plan? Lalu bagaimana membuat desain master plan dan apa sih yang pertama kali digambar? Itu kan lahannya kosong, terus yang digambar pertama apa? Gitu. Kadang orang bingung gitu kan. Di pikirannya kadang banyak, tapi gimana cara dia memulai gitu kan? Mulainya pakai apa? Mulainya gimana caranya? Apa duluan yang dilakukan? Itu kadang-kadang rekan-rekan desainer juga kadang mengalami ini ya, designers block. Kalau writers kan writers block, dan rekan-rekan mahasiswa banyak yang nanya juga ke saya, gimana sih cara memulai desain? Nah, pertama cara memulai desain adalah mulai, jadi ya dimulai dulu aja gitu. Caranya gimana? Main bed, bisa sketsa, bisa ngobrol sama orang. Intinya apa yang ada di pikiran kita itu harus keluarkan. Caranya macam-macam, mau mind map, mau sketsa, mau ngobrol, mau pakai Lego kayak yang tadi di awal presentasi saya. Yang jelas semuanya harus dilakukan secara fisik. Biasanya tipsnya kalau dari kami, biasa kami lakukan adalah semua dimulai dengan kegiatan fisik. Bisa berupa sketsa tangan, bisa berupa tadi ya Lego. Nah ini kenapa saya sebutkan selalu mulai dari sketsa tangan, nggak dari komputer malah. Karena kalau dari sketsa tangan, kita akan dapatkan keuntungan dari kecepatan, jadi lebih cepat untuk mengeluarkannya, nggak perlu ngetik-ngetik keyboard, ngerakin mouse, lalu informasinya cepat tertuang, dan kolaborasinya bisa lebih jalan, karena kita bisa sketsa bareng teman. Kalau lagi ketemuan ya, workshop, kita bisa sketsa bareng teman, kolaborasi, dan ini braindump, jadi apa yang ada di pikiran kita langsung dikeluarin aja semua. Keluarin dulu aja, karena itu akan nanti, dia akan memproses sendiri si tangan dan pemikiran kita itu akan terjadi saat si bolpen menyentuh ke kertas. Sebenarnya nggak harus bagus juga ya sketsa ini sketsa diagram sebenarnya, karena di rumah nggak ada spidol, nggak ada marker, ya saya coba pakai pensil warna aja, sebenarnya cepat bisa aja, yang penting informatif. Kuncinya bukan bagusnya, tapi yang penting informatif dan jelas. Jadi diagram-diagram seperti ini itu perlu kita buat untuk menstrukturkan pikiran kita dan mengeluarkan apa yang ada di otak kita. Nah, caranya adalah dengan membuat diagram-diagram seperti ini. Misalnya ini diagram akses, kenapa dibuat ada beda ketebalan? Karena di pemikiran saya, ini adalah jalan utama, ini adalah jalan yang secondary, ini ada yang tertiary. Jadi, dari sini udah mulai kelihatan proses berpikirnya seperti apa. Dan diagram seperti ini cukup simpel menggambarkan bahwa di sini ada kontur, tiga buah, dan ada top of fill-nya di sini. Lalu ini ada koneksi yang tidak boleh nyambung. Lalu ini ada node yang harus dipertahankan. Jadi, cara-cara seperti ini adalah salah satu cara, bukan cara yang paling benar sebenarnya, salah satu cara untuk menuangkan apa yang ada di pikiran kita supaya muncul ide-idenya itu ke secara nyata, jadi nggak ada di pikiran kita aja. Dulu saya waktu kuliah sempat ada seorang teman juga, ini lucu juga, pas datang gitu dia nggak bawa apa-apa gitu, karena desainnya masih ada di pikiran dia nggak bisa ngeluarin nih. Waktu itu saya belum bisa ngasih saran ini, soalnya belum tahu ya. Nah, selain itu ada juga proses seperti ini, proses diskusi dan kolaborasi. Jadi kalau di kantor biasa kalau ada di proses desain, proses perencanaan maupun perancangan, kami akan menggunakan mainan-mainan seperti ini. Kami nyebutnya mainan ya, karena supaya kesannya memang lebih menyenangkan gitu ya. Karena ini adalah hal-hal yang kami rindukan ketika ada 2 bulan ini nggak bisa masuk kantor. Salah satunya adalah ini bisa main pakai Lego, bisa pakai ini akrilik seperti ini, dan bisa diskusi langsung gitu. Karena dengan begini bisa langsung
nyampe gitu ide kita. Misalnya kalau ini kita mau buat ada node activity warna ungu, misalnya kita bisa bisa kita role play kan sebagai misalnya hotel, ini residensial, industri, ini ada apa di sini gitu, kita bisa macam-macam kemungkinannya. Dan memang perlu gambar-gambar sebesar ini karena kita perlu diskusi dan perlu kolaborasi itu. Ini project yang ini baru saja selesai. Prosesnya ketika kita mulai dengan Lego, idenya itu berjalan cepat sekali dan lebih mudah untuk teman-teman semua ikut menyumbangkan ide gitu ya. Nah, beberapa yang ikut workshop waktu itu saya ajak join di sini. Selain itu nih ya, kendalanya kalau misalnya sekarang work from home nggak bisa melakukan hal-hal tadi itu. Gimana caranya gitu kan? Caranya adalah ya mau nggak mau harus pakai platform kolaborasi secara online. Dan ternyata itu bukan halangan sekarang, karena kita mau nggak mau harus hidup, mungkin inilah yang sebut salah satunya itu ya orang sering sebut new normal itu kayak gini ini. Ini kita pakai Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Teams, ada Office 365, kita buka satu platform yang sama, kita coret-coret di situ langsung, ada yang pakai iPad, ada yang pakai komputer langsung, ada yang sambil nyari apa, copy paste, pokoknya ternyata bisa menyenangkan workshop secara virtual itu. Walaupun memang ini kita masih agak meraba-raba ya caranya, karena biasa dengan tangan, biasa dengan sketsa langsung, harus pakai tools yang ada di komputer, memang itu sebuah tantangan. Nah, balik lagi ke proses desain tadi, apa sih yang harus kita pertimbangkan ketika membuat sebuah struktur kawasan? Yang ini yang selalu saya pegang ketika membuat struktur kawasan adalah elemen of the city-nya Kevin Lynch. Itu ada scan QR code-nya ke Goodreads, nanti bisa ngelit ke beberapa orang lagi bahas image of the city di Goodreads. Jadi ada 5 hal, ini mungkin teman-teman sudah pernah baca atau pernah dengar juga. Ada path, ada node, landmark, edge, sama district. Ini adalah 5 hal yang bisa kita pegang ketika kita membuat sebuah struktur kawasan. Karena master plan itu sebenarnya lebih kepada bagaimana kita menginterpretasikan desain kita kepada orang gitu, supaya dapat persepsinya dan orang mudah menavigasi. Itu salah satu caranya bisa kita capai dengan 5 hal tadi itu. 5 hal ini ya. Nanti kalau misalnya mau lebih detail lagi bisa cari di internet atau baca bukunya. Nah, structure plan pertama yang perlu kita identifikasi adalah node sama jalur utamanya, supaya path-nya bisa kita identifikasi. Contoh kasus ini adalah jalur utamanya ya. Ada yang tebal ini pertama, ini yang kedua. Lalu kita bisa identifikasi ada node-nya. Jadi ini adalah poin-poin di mana kita bisa meletakkan suatu elemen yang memorable tentang kawasan ini gitu ya. Lalu kita bisa letakkan juga node-nya berupa pintu masuk. Ini gate utamanya, ada gate secondary, ini kita bisa arahkan. Lalu edge-nya apakah kita mau edge komersial, ataukah kita mau edge-nya lebih ke hijau, ataukah edge-nya mau lebih ke pasif, aktif, itu kita bisa buatkan karakternya dengan berpedoman kepada tadi itu 5 hal tadi. Lalu ini juga sebenarnya path ya, warna hijau itu lebih kepada green loop. Yang terakhir adalah tentang distriknya. Jadi kita identifikasi ini distrik perumahan, ini distrik komersial, dan kita bisa buatkan landmark di beberapa titik supaya orang ketika masuk juga ingat atau familiar dengan kawasan ini, juga memudahkan navigasi ketika dia berada di dalam kawasan ini. Jadi ini adalah yang penting. Jadi sebenarnya semua hal tentang master plan itu rohnya adalah di structure plan atau urban design framework ini. Jadi ini yang apa ya istilahnya? Bagaimana ini adalah keunggulan atau pintar-pintarnya si urban designer untuk mensimpelkan apa yang ada di pikiran dia sampai ke master plan itu sebenarnya ini, rohnya ini. Dari situ akan muncul namanya land use plan. Ini yang lebih detail lagi nanti. Land use plan itu tentang guna lahan, jadi di mana komersialnya, di mana mixed use-nya, di mana landed house-nya. Nah, nanti di sini keluar angka-angka. Cuman angka-angka ini nggak bisa saya tampilkan karena memang ini terkait dengan properti dari klien ya. Angka-angka ini kadang hal-hal yang sangat sensitif buat mereka karena terkait dengan perhitungan bisnis.
Lalu ada juga road network-nya, bagaimana kita perlu identifikasi jalan ini berapa lebarnya, yang ini berapa lebarnya, lalu jalan-jalan kecil ini berapa ROI-nya. Kita perlu buatkan potongannya supaya tahu nanti feel seperti apa yang mau kita capai dengan ada jalan itu, dan landscape-nya kurang lebih seperti apa. Misalnya yang tengah ini pohon-pohon direktif ya, kalau ini pohon-pohon yang rindang, ini pohonnya seperti apa juga bisa kita tentukan supaya si karakter kawasan itu bisa tercapai salah satunya dengan segmen potongan ini bisa menyampaikan apa sih pesan dan intensi desain kita di kawasan. Nah, lalu kita buatkan juga seperti ini, ilustratif master plan namanya. Ini adalah visualisasi dari tadi ya, ada structure, framework, ada land use, dan building matching-nya juga bisa kelihatan seperti ini. Jadi kalau saya bisa zoom di sini, misalnya kita masuk dari sini, nanti ketemu ada runabout sini, ada mall-nya di sini, ada mixed use apartment di sini, ada apartemen juga di belakang, lalu ketemu node lagi di sini, ketemu pet yang beda lagi, kan kelihatan nanti karakternya ini karakter ini berbeda dengan karakter yang ada di sini, yang ada di jalan yang bagian bawah. Lalu ada tower-tower yang berbeda juga karakternya, lalu ke jalan di bagian bawah. Jadi kita dengan diagram ini kita bisa melihat bagaimana hubungan antara massa bangunan dengan landscape dengan struktur kawasannya itu sendiri. Oke, lalu kita buatkan juga public transport system seperti apa, supaya semua bagian dari kawasan ini bisa diakses oleh public transport atau transportasi umum. Karena kalau melihat tadi kepadatannya ya, kepadatan kawasan ini cukup padat karena isinya banyaknya apartemen, dan kebayang kalau misalnya semua apartemen naiknya mobil atau kendaraan pribadi itu akan sangat padat sekali daerah ini. Makanya kami usulkan ada shuttle bus menuju ke stasiun terdekat supaya orang bisa naik shuttle bus itu menuju stasiun nggak perlu bawa kendaraan pribadi. Makanya kita usulkan ada beberapa titik perhentian yang bisa mengakses ke semua bagian kawasan. Lalu ini ada namanya distrik karakter, ini juga menyambung kepada 5 elemen dari Kevin Lynch tadi, yang terakhir yaitu distrik. Ini kita bisa identifikasi mana-mana bagian yang kita usulkan sebagai distriknya. Contoh misalnya paling depan ini adalah the resort gateway, ada residential cluster, ada mid apartment, komersial, ada resort community, dan future gateway. Ini kenapa dibedakan? Karena karakter tiap distrik ini bisa dibuat berbeda, tergantung apa karakter yang mau kita tampilkan. Contoh yang ini bagian gateway, ini kita bisa buatkan seperti ini, jadi dia area masuk. Area masuk kita mau landscape-nya seperti ini, loreng-loreng gini ya, supaya orang kelihatan kerasa gitu ya, masuk dari jalan raya ini, masuk dan disambut oleh landscape yang berbeda. Juga ada pohon-pohon landscape, ini juga kebetulan waktu itu di project ini kami kolaborasi dengan tim landscape, jadi mereka mengusulkan kira-kira karakter apa yang bisa kita letakkan di sini. Gitu. Jadi ini pohon-pohon ini pun tipe-tipenya juga sudah dari usulan dari landscape arsitek. Lalu ini yang menarik ya, dari mungkin tips juga ya buat teman-teman. Ketika kita mau menyampaikan intensi desain, itu nggak harus semuanya kita desain. Misalnya dengan SketchUp atau dengan sketsa kita. Bisa juga kita gunakan image-image yang sudah ada, gitu, supaya bisa kebayang. Orang kan akan lebih mudah kebayang kalau melihat foto-foto seperti ini ya. Jadi misalnya di bagian depan ini, contoh saya kalau balik ke belakang, ini ada fitur air sini. Fitur air ini seperti apa? Fitur airnya adalah kurang lebih seperti ini. Airnya mengalir ke bagian dalam, lalu ada kurang lebih nanti gateway-nya kayak gini, ada sculpture-nya. Ini adalah salah satu cara untuk menyampaikan gagasan kita dengan cara yang lebih mudah dipahami orang, yaitu dengan foto dan image reference yang sudah terbangun. Nah, kita juga bisa menggunakan image reference, misalnya mau kita buatkan ada iconic roundabout di situ, kita bisa ambil foto, cari di internet, kira-kira saya mau kayak gini gitu ya. Nah, nanti pada akhirnya akan kita desain, tapi setidaknya kita bisa mendapatkan referensi dulu apa sih atau gimana sih nanti penampilan atau penampakannya di kawasan kalau kita akan desain nanti. Lalu residential cluster, nanti kayak gini layoutnya,
feel-nya kita mau kayak gini gitu kan. Kita bisa jadikan ini sebagai patokan atau pedoman ketika kita mau mendesain nanti. Kita mau nanti feel-nya kayak gini, ada pepohonan, ada ruang terbuka yang bisa diakses sama, rumahnya juga mungkin warnanya kayak gini. Ini bisa menjadi pedoman juga buat kita. Selanjutnya misalnya apartemen. Kalau apartemen ini kita bisa gambarkan layout-nya, bagaimana hubungan dengan landscape di sekitarnya. Ini emang kami buat lebih bagus landscape-nya karena ini adalah apartemen meetup. Jadi apartemen meetup punya keleluasan untuk kita buatkan landscape-nya yang lebih banyak lah. Jadi kita mau ada orang seperti ini, ada jalur sirkulasi pedestrian. Nah, kalau yang ini kita bisa tuangkan nanti ke dalam bentuk potongan. Karena potongan ini adalah salah satu cara yang mudah dan mudah untuk menyampaikan ide kita. Karena ini terkait dengan mata manusia. Jadi bagaimana manusia berinteraksi dengan ruang kotanya atau ruang di kawasan ini adalah dengan cara potongan. Kita bisa melihat di sini, orang dari sini, contoh ya, informasi yang disampaikan oleh potongan ini adalah orang dari sini tidak bisa mengakses ke sana, tapi dia harus melewati beberapa titik dulu. Misalnya ada satu bukaan, dia bisa naik tangga ke dalam sini. Itu adalah informasi yang bisa kita sampaikan dari sini. Dan juga orang berjalan atau bersepeda di sini akan cukup rimbun karena ada pepohonan dan ada buffer di daerah sini. Nah, tadi secara framework udah, secara image reference tadi udah kita dapatkan. Nanti perwujudannya bisa dituangkan seperti ini. Jadi ketika kita sudah selesai dengan image reference, dengan konsepnya seperti apa, kita bisa tuangkan menjadi sebuah desain seperti ini. Kita bisa buatkan roundabout, ada sculptural elemennya di sini, ada mall-nya di sini seperti apa, image reference fasadnya, yang ini bagaimana, yang apartemen ini seperti apa, itu semua bisa kita tuangkan, bisa kita gunakan image reference untuk menggait kita sebagai pedoman kita untuk mendesain nanti. Ini tadi ya, yang image di depan tadi saya sampaikan lagi di sini. Kalau ini nanti secara skala manusia seperti apa, implementasinya di bagian depan mall ini. Jadi kita bisa lihat nanti bagaimana hubungan antara tadi ruang mall ini. Tadi itu image-nya saya ambil di bagian sini. Jadi kita melihat tadi bagaimana hubungan antara jalur pedestrian ini dengan akses ke mall. Contoh misalnya tadi ya, kalau saya balik lagi, orang misalnya dari pedestrian ini, dari jalur pedestrian dia bisa nyebrang ke sana dengan jalur yang sama, misalnya karena kita mau prioritaskan pejalan kaki, lalu orang bisa masuk ke sana dengan ada pintu akses di sini gitu ya. Nah, itu adalah salah satu intensi desain yang kita sampaikan melalui visualisasi ini. Jadi visualisasi ini untuk mendapatkan hal ini itu cukup panjang prosesnya. Karena biasanya kita sudah buatkan dulu 3D modelnya, kita bisa buatkan dulu nanti landscape karakternya seperti apa yang akan kita tampilkan di sini, di tengah ini pohonnya seperti apa. Itu biasanya akan cukup panjang karena ini akan pengaruhi feel atau karakter yang ingin kita tampilkan di kawasan ini. Nanti image reference seperti ini, jadi orang ketika ngeliat ini bisa kebayang gitu kan, oh tadi maunya kayak gitu, nanti kurang lebih implementasi kayak gini gitu kan. Nah, ini area ruang terbuka publik hijaunya, nanti ada kolamnya, misalnya kita bisa buatkan seperti itu, ada apa misalnya elemen-elemen landscape-nya, hardscape-nya, orang bisa main di sekitar sculpture ini kan juga cukup bagus untuk menggambarkan karakter yang kita akan tampilkan. Ini 3D-nya, implementasi 3D-nya seperti apa, nanti kayak gini, bagian salah satu bagian dari master plan ini. Lalu ini juga masih master plan-nya, jadi memang tujuan dari master plan ini secara diagram adalah menampilkan hubungan antara masa bangunan tadi ya, dengan landscape atau bangunan lain di sekitarnya. Contoh misalnya, kalau ini kita buatkan ada jalan, ada parkir, ada landscape-nya di bagian belakang. Kalau yang ini misalnya tower ini, kita bisa letakkan juga jarak bebas bangunan antar tower juga perlu kita perhatikan. Karena itu akan mempengaruhi experience dari orang sini dan orang sini. Ini perlu kita lihat, itu pedomannya sudah ada di SNI, bisa di-refer ke sana. Ini balik lagi ke image reference seperti apa, yang mau kita tampilkan di kawasan, lalu sampailah kita di distrik yang terakhir, yang paling bawah tadi. Dari sini kita bisa lihat bedanya karakter bangunan yang ada di sana dengan yang ada di sini. Ini bentuknya lebih membuka ke arah bawah karena
ini mau kita jadikan sebagai gateway menuju kawasan. Lalu kita bisa berikan beberapa karakter di sini, ruang publiknya. Kenapa sebenarnya ini dijadikan ruang terbuka? Sebenarnya karena secara dimensi dia nggak bisa diletakkan bangunan, karena dimensinya kecil di situ. Nah, oleh karena itu kita buatkan landscape yang bagus untuk supaya ada placemaking-nya, ada sense of place-nya di sini, bagaimana ruang terbuka ini bisa membuat kawasan ini punya karakter yang hijau urban resort tadi yang sesuai visi yang kita sudah tentukan di awal. Nah, ini adalah visualisasi hasil akhirnya. Nanti secara bird eye view seperti ini, atau seperti ini yang paling sering ada di pameran-pameran propertinya si developer ini, sama yang satu lagi yang ini. Jadi ini adalah visualisasi yang sebenarnya orang melihat kayaknya nggak susah amat ya bikin ini sebenarnya gitu, kalau ngelihat bikin 3D aja gitu kan. Walaupun sebenarnya untuk mencapai hal ini perlu ada proses yang cukup panjang tadi, mulai dari konteks, case study, dan konsep untuk menghasilkan satu desain master plan urban design seperti ini. Nah, jadi tadi kita sudah, ini saya rekap ya, ada 3 langkah umum penyusunan master plan. Secara garis besar ada konteks, pemahaman konteks untuk mendapatkan isu perancangan, ada studi case study untuk mendapatkan studi kasus dan kunci sukses pengembangan dari development lainnya. Yang terakhir adalah perumusan konsep, yaitu untuk mendapatkan master plan dan framework serta intensi desain yang mau kita tawarkan dari desain urban design yang kita hasilkan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Ini adalah project team untuk menghasilkan project tadi. Ada project director-nya Sacha, ini director kami dari Amerika. Saya sendiri sebagai project manager sekaligus lead urban designer-nya. Lalu ada tim landscape dan tim grafik dan ekonomis. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini kalau mau kontak saya, ada mau diskusi, mau ada sharing apapun, bisa kontak saya di email maupun Instagram. Bisa juga mau DM, mau diskusi di sana juga bisa. Anytime kalau tentang urban design boleh discuss kapanpun dengan saya. Begitu Pak Akli, yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryo atas presentasi materinya. Singkat, namun padat, dan tapi juga tidak kalah menarik ya, isinya betul-betul menginspirasi. Setidaknya tadi dari apa yang sudah disampaikan Pak Aryo, kita sudah banyak mendapatkan gambaran tentang bagaimana seorang arsitek ya yang juga menggeluti urban design gitu menggarap proyeknya ya, proyek urban design-nya gitu. Dan setidaknya tadi ada 3 langkah awal yang secara umum bisa dilaksanakan atau dilakukan. Pertama adalah penentuan konteks, di mana di dalam pencarian konteks ini kita mencari isu perancangan gitu, sehingga desain kita di master plan kita itu bisa menjadi sesuatu desain yang placemaking. Kemudian kita mempelajari case study ya untuk mendapatkan kunci sukses pengembangan kawasan di kasus lain, di daerah lain ya, di tempat lain, sehingga ada lesson learn gitu ya Pak, dari proyek-proyek yang terdahulu gitu ya. Dan kemudian barulah kita bisa merumuskan konsepnya dalam bentuk master plan dan framework ya. Di dalam susunan framework ini juga beberapa langkah perlu kita lakukan, antara lain melakukan structure plan atau menyusun structure plan, kemudian land use plan, road to work diagram, kemudian mengembangkan sekaligus public transportation systemnya, dan touch up yang bersifat estetika ya, seperti sculpture dan menata landscape gitu tempat tadi ya. Itu juga tadi diperlihatkan contohnya dengan sangat menarik sekali.
yang menarik juga tidak lepas dari teori Kevin Lin ya, Pak Aryo ya, Ya. element of the city, di mana ada path, node, and hot edge, dan intersection ini digunakan untuk apa namanya menempatkan elemen-elemen ini ke dalam desain yang kita sedang kerjakan. Baik, semoga bisa mulai membuka wawasan Bapak Ibu dan rekan mahasiswa sekalian, dan ini untuk semakin membuka wawasan lagi kita akan mudah-mudahan bisa lebih hidup dan lebih banyak melalui diskusi-diskusi kita. Saya akan buka dengan sesi pertanyaan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Di sesi pertama ini coba saya kumpulkan tiga pertanyaan dulu ya. Pertama dari Kadeli ini. Mas Kadeli ini alumni ya. Ingin bertanya mengenai pertama, dibutuhkan berapa praktek dari disiplin yang berbeda dalam merencanakan satu kawasan, dan kemudian apakah dalam merencanakan merencanakan satu skala kawasan ya, desain arsitektur gedung-gedungnya itu bagian yang tidak terpisah atau bisa terpisah ya, misalnya seperti apakah ada konsultan tersendiri yang kemudian nanti menginterpretasikan desain bangunannya sendiri. Mungkin bisa langsung dijawab dulu ya pertanyaan yang pertama ini, Pak Aryo. Oke, ya. Saya coba jawab ya dari Mas Kadeli ya ini. Oke, dibutuhkan berapa praktik dari disiplin yang berbeda? Tergantung sebenarnya gini, tergantung tingkat kedetailan yang diharapkan oleh pemilik kerjaan sebenarnya. Jawabannya adalah seperti itu. Karena ini tadi judulnya profesional ya, di depan paling awal tadi judulnya dari arah ranah profesional. Jadi kan saya jawab, kalau misalnya contoh misalnya untuk proyek yang tadi saya sampaikan, Paradise Resort ini ada beberapa disiplin. Satu, Master Plan Urban Design, yang orangnya biasanya kebanyakan berbackground arsitek, sekolahnya arsitek, atau dia bisa lanjut ke urban design atau urban planning. Yang berikutnya ada landscape arsitek, dan yang berikutnya kalau di sini ada ekonomis untuk property consultant-nya. Nah, kebetulan ini nyambung ya nanti pertanyaan nomor 2. Untuk merencanakan gini, apakah desain arsitektur bangunannya juga bagian yang tidak terpisah dari desain ini? Untuk proyek yang saya sampaikan tadi, ini tidak sampai ke desain arsitekturnya. Tapi karena di ICOM itu sebenarnya kami ada service juga tentang arsitekturnya. Jadi ICOM bisa menyediakan service dari mulai awal feasibility study sampai membangun kawasan tersebut. Jadi dari mulai feasibility study, ekonomiknya seperti apa, programnya mau apa aja, desain master plan-nya, desain arsitekturnya, desain interiornya, nanti mau dibangun jalannya lebar berapa, ahli transportasinya juga ada di kami, environment-nya seperti apa, ahli lingkungannya, sampai ke dibangun nanti construction service-nya juga ada. Nah, untuk yang ini kami nggak melibatkan arsitek dalam proyek ini, tapi karena background urban designer itu banyaknya adalah arsitek, maka pertimbangan-pertimbangan arsitektur sudah masuk ke dalam desain kawasan seperti ini. Jadi untuk misalnya jarak bebas bangunan, ada fasadnya seperti apa, arah hadap seperti apa, terus orientasi, itu semua sudah dijadikan sebagai masukan dalam desain. Nah, untuk yang ini tadi nomor 1 pertanyaannya, untuk proyek ini ada master plan, landscape, dan ekonomis tadi ya, udah 3. Begitu Mas Kadeli. Oke, baik. Terima kasih Pak Aryo. Jadi itu tergantung dari kompleksitas proyeknya ya Pak Aryo ya? Ya, betul. Dan kebetulan kalau Pak Aryo dan tim juga punya latar belakang arsitektur, jadi arsitekturnya itu juga masuk ke dalam desainnya. Gitu, ya. Cuma kalau pengembangan lebih lanjutnya sendiri gimana Pak? Apa memang nanti butuh konsultan dan kontraktor yang lebih spesifik gitu?
Ya, biasanya begini, setelah selesai dari ini ya, contoh misalnya di project ini nggak ada arsiteknya ya, kita nggak ngasih service arsitek, maka si owner akan menunjuk lagi nanti atau arsitek lagi, konsultan lain. Konsultan lain itu tugasnya apa? Tugasnya untuk mendetailkan apa yang ada di sini, misalnya bangunan ini gitu ya, atau bangunan mallnya deh, contoh. Bangunan mallnya kalau kami kan di sini hanya impresi kurang lebih bentuk masanya kurang lebih seperti itu, luasnya kurang lebih seperti itu. Jadi kami ini memberikan uh, ngeset tone-nya kawasan istilahnya, supaya antar bangunan itu harmonis. Nah, arsitek ketika datang, nanti dia harus mengikuti apa guideline yang sudah kami terapkan, sudah kami berikan desainnya seperti ini. Jadi dia akan memberikan bukaannya di mana, fasadnya nanti karakter seperti apa, lalu pintu masuk aksesnya seperti apa, itu berpedoman terhadap master plan yang sudah dibuat. Gitu juga nanti kalau misalnya ada ahli lain ya, misalnya ahli transportasi, dia mau kalau mau bangun kawasan seperti ini harus ada studi transportasinya untuk membuat andalalin misalnya. Andalalin juga harus melihat ini nanti dengan jalan seperti ini kira-kira bangkitan dan tarikannya seperti apa, itu mereka akan studi lagi lebih lanjut di fase selanjutnya. Nah, biasanya di project lain ada project yang paketnya lengkap gitu ya. Untuk proyek-proyek besar misalnya ya antara mungkin 100-200an hektar ke atas, itu dia biasanya akan lengkap karena ketika kita sudah mengeksekusi master plan sebesar itu akan sangat kompleks sekali, baik dari sisi marketnya nanti, visibility study, programnya sebesar apa, berapa rasio rumah, berapa rasio komersial, lalu transportasi aksesnya seperti apa, environment impact-nya seperti apa, lalu nanti infrastrukturnya kayak gimana, itu semua biasanya sudah menjadi satu paket kesatuan dalam desain master plan. Karena kalau enggak nanti enggak integrated ya sebuah master plan. Dan kalau master plan itu harusnya menjadi sebuah hub berbagai ilmu, dan master plan jadi lead-nya sebenarnya. Jadi dia menyatukan, dia yang playmaker-nya lah, kalau main bola tuh dia yang ngoper-ngoper informasi, menyatukan informasi dari berbagai bidang, seperti itu. Oke, baik Pak Aryo. Berarti kembali ke kebutuhan dan haknya owner ya. Biasanya seperti itu. Dilanjutkan kemana gitu ya. Ya. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya, ini dari Ibu Kinta. Apakah pendekatan Kevin Lynch selalu dipakai dalam setiap perancangan kawasan seperti di Paradise atau mungkin di proyek-proyek lainnya ada menggunakan konsep atau pendekatan yang lainnya Pak Aryo? Mungkin bisa diceritakan. Oke, ya. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Kenapa Kevin Lynch selalu Kevin Lynch ya? Karena Kevin Lynch menurut kan salah satu teori yang klasik ya. Jadi dia timeless. Dia ternyata setelah berapa tahun saya menggeluti bidang urban design ini, ternyata dia timeless, dia klasik, bisa dipakai di mana aja, dan dia nggak yang rigid gitu ya. Nah, selain itu ya selain Kevin Lynch, mungkin kalau ya teori-teori lain bisa kepake sih. Misalnya kalau pernah baca Alexander gitu ya, Christopher Alexander, dia juga bisa kita pakai yang bukunya yang cukup tebal itu, bisa dipakai juga. Tapi kalau misalnya teori lain, banyak sih teori-teori progresif yang lebih baru ya, cuman itu kadang harus disesuaikan dengan tipe projectnya. Nah, Kevin Lynch ini bisa diterapkan di mana aja, image of the city itu, karena pada dasarnya kita kan membuat sesuatu untuk orang alami ya. Kita kan experiential ya, orang datang mengalami, melihat ruang kota, yang dilihat adalah visualnya kan, ada edge-nya, ada path, ada landmark-nya seperti apa. Nah, dari sisi itu, dari sudut pandang itu, image of the city sejauh ini saya rasa yang paling bisa menjadi pedoman sih. Ya, sampai sejauh ini memang ini ya Pak ya yang paling applicable di semua kasus ya Pak ya. Ya. Oke, itu Bu Cinta jawabannya, dan kita ke pertanyaan berikutnya ini dari temannya Pak Aryo sendiri nih, Pak Yogi. Konsep-konsep perancangan kawasan apa saja yang akhir-akhir ini banyak digunakan oleh ICOM, Pak Aryo? Okay. Tadi kan ada, kalau Paradise Resort ini ya berarti yang
surgawi begitu ya. Mungkin ada yang lain Pak. Oke, yang menarik akhir-akhir ini tentu TOD ya. TOD sangat banyak sekali proyek-proyek kami yang berkonsep transit oriented development. Apalagi ada satu proyek kami yang di-trigger oleh jalur LRT yang baru. Jadi memang kita bisa punya kesempatan untuk memaksimalkan bagaimana kita mewujudkan satu ruang kota yang walkable, pedestrian friendly dengan konsep TOD. Itu adalah salah satu yang cukup menarik. Yang menarik juga adalah bagaimana ternyata market sekarang cukup unik dibandingkan dengan market sebelumnya. Dalam konteks seperti ini, sekarang target market mulai bergeser ke arah milenial. Nah, itu adalah salah satu bidang atau salah satu sudut pandang yang cukup unik juga untuk mendrive master plan, karena karakternya milenial ini beda ya. Contoh misalnya karakter milenial, salah dia senang beraktivitas di ruang luar. Dia lebih senang beraktivitas secara komunal. Berarti ruang-ruang komunal, ruang-ruang komunitas lebih diperlukan sekarang. Nah, itu adalah beberapa konsep yang juga bisa mendrive master plan nanti di kemudian hari. Ini di beberapa proyek kami juga sudah mulai diterapkan tadi, bagaimana master plan ini merespon market millennials sebagai salah satu residents maupun pengunjung ke kawasan master plan yang akan kami desain. Selain itu juga ini yang lagi kami tunggu untuk di studi adalah ini tentang new normal ini akibat dari COVID. Cuman mungkin nggak bisa terlalu banyak bicara di sini karena saya belum terlalu banyak tentang apa sih impact-nya COVID atau new normal nanti terhadap ruang kota. Sudah cukup banyak sebenarnya webinar-webinar yang membahas itu. Tapi di beberapa bulan ke depan kayaknya atau beberapa tahun ke depan itu kayaknya yang akan menjadi salah satu driver utama terhadap desain master plan. Baik. Itu Pak Aryo? Yap. Ya, jadi ini menarik ya. Berarti saya tidak terpikirkan ternyata konsep milenial pun bisa menjadi satu yang mempengaruhi desain di dalam kawasan gitu ya. Kalau TOD ini sudah banyak dan cukup sering dan sudah ada di mana-mana gitu. Dan new normal ya. Kalau mengenai new normal dari pandangannya Pak Aryo sendiri, dari pandangan pribadi Pak Aryo ini kan terutama misalkan tentang physical distancing, di mana kalau dengan physical distancing berarti okupasi spasial kita juga perlu memakan banyak tempat, banyak dimensi yang lebih besar dari biasanya gitu ya. Namun di tata kawasan ini bagaimana Pak Aryo? Ya, beberapa hal yang ya betul Pak, tadi memang WFH atau COVID ini agak sedikit memutarkan pemahaman kita terhadap konsep perkotaan ya, karena anti densitas kan dia. Biasanya kita mau perkotaan kan melakukan densitas ya, complexity, density tinggi. Ternyata karena ada seperti ini, density menjadi istilahnya sesuatu yang harus dihindari gitu kan. Kayaknya orang jangan terlalu padat memakai sebuah ruang, harus dikurangin densitasnya. Juga nanti mungkin yang berpengaruh ada tentang penggunaan transportasi, itu juga ngaruh sepertinya kelihatannya. Kayak misalnya kalau orang yang punya mobil mungkin akan lebih milih naik mobil gitu kan. Apa dampaknya terhadap ruang perkotaan adalah salah satunya adalah nanti densitas akan berkurang nih jika memang akan menjadi satu tren yang berkepanjangan ya. Densitas berkurang, kebutuhan ruang untuk transportasi justru kelihatannya bisa jadi meningkat karena ini tebakan pribadi saya ya, belum bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kelihatannya pengguna kendaraan pribadi akan meningkat karena orang cenderung akan menggunakan kendaraan pribadi dan dia tidak mau berinteraksi atau bertemu orang lain secara langsung. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita persiapkan. Nanti penyediaan ruang-ruang, mungkin ruang parkir akan meningkat nih, mau nggak mau, soalnya arahnya ke sana.
itu salah satu yang bisa kita lihat sekarang ya. Semoga nggak terlalu lama sih ini si COVID-nya itu. Di dalam tata kawasan, menurut Pak Aryo, apakah ini suatu kemunduran atau bagaimana Pak? Soalnya kan sempat masih hari kemarin ya istilahnya kita bicara dengan pengembangan TOD, tapi kemudian ada bayang-bayang bahwa akan ada banyak gedung parkir juga untuk mengakomodir penggunaan kendaraan pribadi gitu, Pak Aryo. Iya, tentunya sebenarnya kalau saya pribadi sih mengharapkan nggak jadi kita malah banyak kendaraan pribadi ya, karena ya biang kemacetan lah, banyak sekali dampaknya terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Karena di master plan ini pun balik lagi tadi kami mengusulkan penurunan ketergantungan akan kendaraan pribadi dengan cara menyediakan shuttle, menyediakan jalur-jalur pejalan kaki yang terkoneksi, karena itu tadi untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Yang mungkin sudah dilakukan juga terhadap adaptasi dari ruang kota terhadap hal itu adalah dengan menyediakan ruang-ruang terbuka yang cukup di setiap distriknya, di setiap area, supaya orang punya kesempatan untuk bisa mengakses ruang luar dan ya menghirup udara yang lebih bebas dan nggak terlalu padat dengan orang. Mungkin seperti itu ya, salah satu yang bisa kita prediksi ya terkait hal itu. Oke, baik, Mario. Terima kasih Pak Aryo untuk merespon tadi pertanyaan dari Pak Yogi, mudah-mudahan menjawab. Baik, kita kemudian memasuki sesi selanjutnya. Ada 3 pertanyaan lagi ini. Pertanyaan dari saudara Taslim Septia Prima, ini mahasiswa angkatan 2016, sedang tugas akhir nampaknya ini ya. Pertanyaannya adalah bagaimana tips-tips untuk merancang kawasan yang berada di pusat transportasi dengan lahan terbatas. Pusat transportasi ini mungkin kaitannya tadi dengan TOD ya, namun dengan lahan yang terbatas sekali nih Pak Aryo. Ya. Pertanyaan keduanya adalah apakah merancang kawasan harus pada lahan kosong? Silakan Pak Aryo. Oke, untuk tips merancang kawasan berada di pusat transportasi dengan lahan terbatas. Ini salah satu mungkin bisa menggunakan konsep-konsep TOD ya. Jadi ada beberapa konsep TOD kan yang cukup bisa kita aplikasikan. Salah satunya dari ITDP itu adalah salah satu tips yang bisa kita gunakan, atau mungkin pedoman ya, bukan tips ya, mungkin pedoman yang bisa kita gunakan untuk merancang sebuah kawasan di pusat transportasi. Tentu perlu studi yang cukup kompleks ya ketika kita mendesain di pusat transportasi dengan lahan terbatas, karena di sini sudah diidentifikasi tantangannya, yaitu lahan terbatasnya itu kalau kita baca di chat ya. Lahan terbatas adalah sebuah tantangan, lalu ada pusat transportasi, maka kita perlu melakukan ada beberapa studi, misalnya studi transportasi dulu untuk melihat model transportasinya, lalu kita melihat kira-kira bagaimana kalau misalnya studi transport itu bisa begini, misalnya ada satu existing baseline ya, lalu kita kasih intervensi, dia bisa melakukan modeling transportasi dulu, bagaimana hasil akhirnya traffic di sekitar kawasan itu jika ada modifikasi dari sisi urban design. Nah, itu perlu kita lakukan dulu, traffic modeling, juga ada pedestrian modeling, karena kalau udah urusannya transportasi, maka biasanya pejalan kaki itu akan cukup banyak, dan itu perlu kita modelkan supaya nanti kasusnya nggak kayak stasiun-stasiun yang ada di kota Jakarta ya, banyaknya ketika keluar dari kereta, stasiun akan tidak terkontrol, itu karena pedestriannya tidak dimodelkan. Nah, itu salah satu yang harus kita lakukan untuk merancang pusat transportasi. Yang berikutnya, merancang kawasan apakah harus pada lahan kosong? Enggak, karena tergantung pemilik proyeknya. Kadang kita desain ya enak-enak aja, kalau dikasih lahan kosong tuh enak, kita bisa bikin apa aja. Tapi ada juga kasus lahannya kosong, tapi tengahnya ada isinya, ada lahan yang tidak dia miliki gitu, jadi bolong kayak donat gitu. Itu juga tantangan, karena
membuat strukturnya juga harus berbeda dari yang sudah kita desain kalau lahan kosong. Jadi tergantung itu, Mas Taslim ya, Mas Taslim ini tergantung sama tipe project yang kita dapatkan. Nanti tergantung sama pemilik projectnya. Baik. Berarti tadi sempit ataupun tidak lahannya, gitu. Kuncinya adalah kita menentukan dulu atau memperhatikan dulu aspek sirkulasinya ya Pak, baik dari moda transportasinya itu sendiri maupun dari pengguna ininya ya, pengguna transportasi umumnya tersebut. Ya, nah itu gunanya tadi yang C yang pertama, konteks tadi, understanding konteks tadi, untuk mengetahui kira-kira perlu isu apa yang ada di lapangan ya. Karena biasanya kita lakukan dulu surveinya, survei nggak hanya sekali ya biasanya tuh ya. Survei awal kita identifikasi isu apa yang kira-kira berpotensi muncul. Kalau yang tadi Mas Taslim sebutkan, berarti ada isu tentang lahan yang terbatas dan kompleksitas transportasi. Apalagi kalau areanya adalah area TOD, biasanya minimal ada 3 moda transportasi berbeda. Satu karakter orangnya dan karakter stakeholder yang mengakses daerah itu juga sangat beragam. Itu yang perlu kita petakan di tahap C yang pertama tadi, konteks. Baik, terima kasih Pak Aryo. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Mas Taslim. Oh ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, mohon izin untuk berdiam sejenak karena di tempat saya sedang berkumandang azan asar. Mungkin di tempat Bapak Ibu juga demikian. Itu kita pause dulu sebentar ya. Ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan.
Tadi sudah ada satu pertanyaan di sesi ini, dan pertanyaan berikutnya datang dari Pak Ardiansyah. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Terima kasih Pak Ardiansyah dari Arsitektur ITB Ahmad Dahlan. Pertanyaannya adalah apakah melakukan analisis kawasan kearifan lokal di sekitar kawasan diperhatikan dan dampak terhadap lingkungannya juga diperhatikan. Terima kasih. Silakan Pak Aryo. Ya, terima kasih Pak Ardiansyah. Ini pertanyaannya bagus sekali ya, karena terkait dengan kearifan lokal. Kadang orang-orang nggak melihat itu saat melakukan desain master plan. Oleh karena itu banyak dari kawasan-kawasan tuh yang kesannya kayak soulless, yang nggak punya jiwa gitu, karena kayak mau bikin di Jakarta, mau bikin di Semarang, mau bikin di mana-mana sama. Itu karena mungkin salah satunya adalah kearifan lokalnya, unsur budaya di masyarakatnya nggak dieksplor lebih lanjut. Nah, itu yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan survei tadi itu Pak, pemahaman konteks. Pemahaman konteks itu nggak hanya secara fisik aja, tapi juga secara kebudayaan, secara masyarakat harus kita lihat juga. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan itu tadi yang saya sering sebutkan tadi, sense of place-nya tadi, atau placemaking-nya itu tadi kan, placemaking kan nggak hanya dari secara fisiknya juga aja, tapi juga melihat juga secara kebudayaan, bagaimana masyarakat sekitar berinteraksi dengan ruang publiknya, itu juga salah satu yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan survei, untuk kita terjemahkan nanti bagaimana desain kita bisa spesial terhadap tiap site. Supaya itu tadi, sense of place-nya dan karakter di tiap master plan yang kita tawarkan itu berbeda. Supaya ada kekhasannya dari tiap daerah. Lalu, yang berikutnya adalah, apakah dampak terhadap lingkungan juga di-assess? Iya Pak, itu perlu di-assess juga. Walaupun kadang secara strategi atau secara umum kita akan assess, tapi misalnya balik lagi tadi tergantung di tiap project itu apakah ada isu tentang lingkungan. Jika ada isu tentang lingkungan, kami akan usulkan kepada pemilik project biasanya untuk melakukan studi lingkungan yang lebih lanjut, misalnya ada ESIA ya, Environmental Social Impact Analysis. Itu adalah analisis yang perlu dilakukan untuk menganalisis bagaimana kira-kira dampak lingkungan dan sosial yang akan terjadi ketika proyek ini akan dibangun. Nah, ini penting untuk kita lakukan supaya tidak ada gejolak sosial misalnya Pak. Karena biasanya contoh misalnya yang baru-baru ini terjadi misalnya di Mandalika gitu ya, di Lombok. Kebetulan saya nangani proyek di Lombok. Masyarakat sekitar menolak adanya pembangunan misalnya MotoGP. Nah, ini kan karena ada impact sosial yang tidak di-assess sebelumnya ketika pihak master plan atau pihak pemilik proyek akan mengeksekusi proyek tersebut. Nah, ketika kita sudah identifikasi isu-isu ini di awal, maka akan muncul namanya strategi untuk menindaklanjuti atau strategi untuk meminimalkan potensi-potensi konflik seperti itu, baik konflik dengan lingkungan maupun konflik dengan secara sosial dengan masyarakat sekitar. Nah, mungkin nanti secara terjemahannya ke dalam ruang kota, karena kita sekarang koridornya ada di urban design, mungkin nanti bisa dibuatkan satu interface antara development yang baru dibangun, yang akan dibangun dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut, baik misalnya berupa ada ruang publiknya, atau ada jalan masuknya, atau misalnya ada bangunan serbagunanya, mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan di level master plan-nya. Begitu Pak Ardiansyah. Ya, itu Pak Ardiansyah. Saya jadi ingin ikut bertanya juga Pak Aryo, berkaitan dengan impact sosial. Berarti walaupun assessment social impact-nya sudah dipelajari secara mendalam begitu ya. Apakah kemudian mediasi ke masyarakatnya juga tetap harus dilakukan gitu? Dan kalau misalkan sudah pernah kemudian mengkomunikasikan hasil studinya ke masyarakat gitu ya, bahkan mungkin sampai ke konsepnya juga gitu ya, dikomunikasikan juga ke masyarakat. Selama ini mungkin
pengalaman dari Pak Aryo, apakah gimana respon dari masyarakat gitu ya? Lebih banyak menyambut positif kah gitu ya, atau malah menentang begitu Pak Aryo? Ya, ini saya share mungkin pengalaman ketika kemarin mengerjakan project Lombok. Saya kemarin mengerjakan project Integrated Tourism Master Plan untuk seluruh Pulau Lombok. Ini memang stakeholder yang terlibat sangat banyak sekali, dan tentu setiap stakeholder punya kepentingan masing-masing. Ada yang misalnya kemarin kaitannya tourism ya, ada yang tentang hotel, ada yang tentang restoran, ada yang tentang boat penyeberangan, ada yang macam-macam lah, banyak sekali. Nah, memang kita adakan sebuah acara stakeholder meeting, Pak, stakeholder engagement. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkomunikasikan rencana kami waktu itu kita komunikasikan dan meminta masukan dari semua pihak supaya nanti master plan ini ketika sudah jadi, ini kan bukan master plan-nya ICOM saja, bukan master plan-nya pemerintah saja, tapi ini adalah master plan kita semua. Jadi supaya setiap stakeholder punya rasa kepemilikan untuk menjaga dan juga mengimplementasikannya. Karena waktu itu memang ini adalah project publik ya, project publik oleh karena itu perlu keterlibatan semua stakeholder dalam perancangan master plan tersebut. Jadi memang di beberapa project kita melakukan itu yang namanya public consultation, Pak. Konsultasi dengan masyarakat, konsultasi dengan stakeholder lain, mungkin ada juga dengan pihak-pihak lain. Begitu Pak Apri dan Pak Abiansyah tadi ya. Baik Pak, terima kasih Pak Aryo. Jadi kuncinya tadi stakeholder meeting ya. Iya Pak. Harus dilakukan gitu ya. Ya. Dan mungkin yang menarik saya tambahkan adalah ketika stakeholder meeting biasanya mereka ketika melihat gambar-gambar saja itu, kalau gambar teknis apalagi ya, mereka kadang banyaknya nggak paham ya, karena keterbatasan background beda-beda orang ya, agak susah. Nah, caranya adalah dengan tadi, kita buatkan biasanya ada Lego, ada physical model, ada pakai stiker, biasanya kita buatkan stiker-stiker misalnya, di mana mau meletakkan taman, kita buatkan gambar pohon, nanti mereka akan nempelin pakai stiker tamannya di mana. Saya mau di sini tamannya, saya mau terminal bis di sini, saya mau apa lagi misalnya. Itu mereka lebih interaktif dan dari situ saja mereka sudah merasa terlibat dan memiliki rencana tersebut, Pak. Dan kalau sudah memakai istilah stakeholder ini kan berarti dari segala lapisan dilibatkan gitu ya Pak ya. Dan itu biasanya apakah dilakukan bersama-sama gitu, mediasinya atau meeting ini, atau secara terpisah gitu Pak? Memang sebaiknya dilakukan bersamaan ya, supaya tiap stakeholder tahu kepentingan stakeholder lain. Karena kalau enggak, misalnya kita stakeholder A dulu, nanti dia akan banyak maunya ini ya kan, list apa pesanannya banyak, stakeholder B pesanannya banyak, C banyak. Sebaiknya memang disatukan di ruangan dan waktu yang sama. Namun jika tidak memungkinkan, ini emang tiap project akan beda-beda treatmentnya. Bisa juga kita akan datangi satu-satu gitu ya, misalnya kalau memang tidak memungkinkan untuk dikumpulkan dalam satu event yang sama, kita akan buatkan klaster-klaster terpisah, misalnya sesuai tema gitu ya, kita buatkan tema terpisah, tapi setelah itu kita harus komunikasikan dalam satu media yang bisa diakses semuanya, baik berupa website atau berupa, kalau sekarang ada Instagram, ada media lain, kita juga bisa biasanya menggunakan hal tersebut untuk beberapa proyek, Pak. Oke, baik. Menarik ini untuk praktek arsitektur komunitas ya. Oke. Oke, itu tadi pertanyaan dari Pak Ardiansyah. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir di sesi ini dari Mas Agung Setiawan. Ini juga arsitek dari arsitektur UNB, mahasiswa. Pertanyaannya adalah, oke, nulisnya panjang. Permasalahan yang dihadapi di kawasan perkotaan adalah kecenderungan penduduk yang tinggi. Yang dimaksud dengan kecenderungan penduduk yang tinggi ini apa ya? Seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah, kebutuhan masyarakat akan lahan pun semakin meningkat, terutama kebutuhan lahan terbangun. Tekanan dari adanya kebutuhan lahan terbangun memicu terjadinya alih fungsi guna lahan non terbangun di kawasan perkotaan. Seperti misalnya ruang terbuka hijau, dan menurut Bapak
Aryo ini bagaimana dalam melakukan penyusunan master plan RTH di kawasan perkotaan, Pak? Oke. Ini berarti terkait dengan kebutuhan ini ya, menyikapi alih fungsi lahan di kawasan perkotaan yang pada umumnya RTH di-convert gitu ya, kalau saya baca secara singkat. Pertama sebenarnya ini ranahnya menyangkut kepada pemerintah ya sebenarnya, bagaimana penegakan peraturan sih sebenarnya, mekanisme kontrol pemerintah terhadap lahan. Karena kalau secara amanat undang-undang kan RTH harus 20% dan nggak bisa di-convert lagi kan. Kalau udah RTH itu sangat sulit sekali untuk convert kepada fungsi lainnya. Nah, kuncinya sebenarnya ada di itu sih, ada di monitoring dan pengawasan dari pemerintah. Tapi saya justru tertarik dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah ini. Ini kata kunci yang sebenarnya cukup menarik. Beberapa waktu lalu JPI, Jakarta Property Institute, juga sering mengadakan diskusi terkait dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dengan kaitannya dengan kebutuhan hunian di tengah kawasan perkotaan. Nah, sekarang kan umumnya rata-rata penyediaan hunian, khususnya yang terjangkau ya, itu nggak bisa disediakan di kawasan perkotaan. Nah, sebenarnya yang perlu dipelajari, yang perlu didiskusikan lebih lanjut adalah itu tadi, bagaimana strategi kita menyediakan hunian terjangkau di tengah kawasan perkotaan yang padat. Sebenarnya tema yang menarik untuk dipelajari itu sih sebenarnya ya. Apalagi dengan adanya ini, kemarin saya baca di koran sekitar seminggu yang lalu, perkiraan 9 bulan lagi akan ada ledakan penduduk karena orang-orang pada work from home. Itu sebenarnya hal yang menarik karena di tengah Indonesia yang sedang mengharapkan bonus demografi tahun 2030, ternyata nanti ada ledakan penduduk yang justru bisa menghambat Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas di 2045 itu. Karena penduduknya meledak dan menjadikan nanti kebutuhan untuk penyediaan sarana dan juga pemenuhan kehidupan pada masyarakat menjadi lebih meningkat lagi. Jadi yang tadinya untuk kebutuhannya adalah untuk meningkatkan kualitas, nanti jangan-jangan setahun lagi akan fokus kepada kuantitas karena penduduknya meledak kalau tidak dikendalikan dengan baik pada saat-saat seperti ini. Baik, Pak Aryo. Jadi tadi kembali kepada bagaimana pemerintah mengaturnya ya tentang apakah lahan itu bisa dikonvert atau tidak gitu ya. Mungkin namun dari pengalaman selama ini Pak Aryo dan dari penilaian Pak Aryo juga ya, tentang regulasi dari pemerintah gitu ya, mengalihkan dari lahan yang seharusnya berfungsi ini menjadi itu gitu tuh gimana Pak Aryo? Apa kemudian tidak menjadi, apakah sempat menjadi suatu tanggung jawab moral yang kemudian jadi tuntutan di dalam Pak Aryo mendesain begitu? Oke, kalau kami biasanya ketika mendesain master plan-nya, kan kita melihat kerangka regulasi dulu, Pak. Jadi kita sudah komunikasikan dari awal, mana saja area-area yang memang tidak bisa dibangun, yang berupa ruang terbuka hijau. Ketika kita lihat RT RW-nya RTH, ya kita akan komunikasikan kepada klien bahwanya RTH nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dibangun, nggak bisa dikonvert, dan lain-lain. Nah, kecuali jika memang mereka sebenarnya masih bisa ketika ditukar-tukar ya, letaknya, asal ada mekanisme yang bisa diurus oleh mereka, yaitu pemilik lahan, untuk misalnya konsolidasi lahan, misalnya RTH-nya tadi yang terpisah mau dikonsolidasikan menjadi satu yang besar, itu masih bisa, mekanismenya ada sebenarnya. Cuma balik lagi kepada apakah mereka mau menempuh jalan itu apa enggak gitu. Kalau mau langsung dibangun eksekusi ya dengan RT RW yang sudah ada, RDT yang sudah ada, langsung diterapkan, langsung dibangun juga bisa sebenarnya. Cuman ya mungkin akan ada handicap di beberapa bagian ya, seperti misalnya lahannya tidak menyatu, atau ada RTH-nya jadi terpisah kecil-kecil, seperti itu.
Oke, baik, terima kasih Pak Ando. Um, baik, Bapak Ibu, di sesi ini sudah tidak ada pertanyaan lagi dan uh, dua sesi tanya jawab sudah kita lalui. Apakah masih ada pertanyaan lagi atau mungkin yang disampaikan secara langsung di mic? Tidak ada ya. Sebetulnya ada sedikit pertanyaan juga dari saya sendiri nih Pak Aryo. Ya Pak. Ingin bertanya, prakteknya selama ini ya mendesain master plan dan lain sebagainya di ICOM itu bagaimana metode BIM diterapkan? Apakah sudah ikut menerapkan itu dengan segala aplikasi-aplikasinya, gitu Pak? Oke, kalau BIM dalam master plan di Indonesia belum semua proyek menerapkan itu Pak. Jadi ada satu platform kami sebutnya Sustainable System Integrated Modeling, itu mengintegrasikan antara GIS dengan master plan. Jadi itu arahnya ke performance based master plan. Itu memang sudah ada beberapa proyek kita menerapkan itu. Tapi karena effortnya cukup besar ya dari sisi pemakaian software dan lain-lain, jadi kita belum terlalu familiar dengan proyek-proyek, belum terlalu familiar menggunakan itu Pak. Tapi memang sudah ada platformnya di ada platform itu namanya SSIM, Sustainable System Integrated Modeling. Jadi kalau misalnya antar teman-teman mau coba cari, saya pun ada presentasinya, nanti mungkin di lain waktu saya bisa share itu juga, bagaimana satu master plan di drive oleh performance based dan KPI. Oke, baik Pak Rio. Jadi setidaknya aplikasi yang berbasis GIS-nya saja juga sudah diterapkan ya, untuk paling tidak untuk spasial analisisnya juga sudah dipakai ya. Iya Pak, beberapa proyek kita pakai itu. Baik, baik. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada ya. Udah jam kritis Pak, mau buka puasa soalnya. Betul. Betul sekali. Baik, kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa segera akhiri webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Aryo Kunchoro sudah menyediakan waktunya dan sudah menyediakan materinya untuk berbagi kepada kita di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan Pak Aryo, dan mudah-mudahan interaksi kita dengan Pak Aryo tidak sampai di sini saja ya. Kita nanti bisa melanjutkan dengan satu lain dan kerjasama yang lainnya begitu. Sebelum kita tutup, saya sekali lagi menginformasikan mengenai sertifikat peserta. Jadi nanti sertifikat akan dibagikan 1 minggu setelah acara ini, yaitu pada tanggal 27 Mei, insya Allah, di alamat ini. Alamat ini nanti tidak akan kami informasikan ke email masing-masing ya Bapak Ibu, mohon maklumnya. Jadi nanti mohon yang sudah di-share di lampiran ataupun di-share di kolom chat, itu Bapak Ibu bisa copy paste dan disimpan di catatan Bapak Ibu masing-masing. Nah, nanti kemudian sertifikat ini hanya tersedia bagi peserta yang sudah mengisi kuesioner evaluasi sebagai kehadiran webinar ini, dan kuesionernya sendiri lamannya bisa diakses di alamat yang di poin ketiga, dan ditunggu input dari Bapak Ibu sekalian sampai dengan Jumat tanggal 22 Mei 2020 pukul 23.59. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih ya Pak Aryo. Ya, terima kasih juga Pak Akli dan teman-teman sudah mengundang saya. Semoga sharingnya bermanfaat buat kita semua ya. Amin, amin Pak Aryo. Ya. Baik, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen sekalian dan juga rekan-rekan dosen dari beberapa kampus lain. Ada ITB Ahmad Dahlan, Universitas Bung Karno,
Bu Priyai, Trisakti, terima kasih sekali atas kesediaannya. Di sini ada Pak Puji, Pak Ardiansa, ada Ibu Aryani, terima kasih. Dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, terima kasih. Selamat melanjutkan libur lebarannya walaupun di rumah saja. Liburan nggak usah kemana-mana ya. Bantu orang tuanya nyiapin lebaran. Nanti oke, jadi itu saja. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kuat menghadapi ujian pandemi ini, gitu ya. Dan kita semoga selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup. Mungkin ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Sudah cukup ya? Mungkin perlu diperhatikan aja untuk kuesionernya ditutup pada hari Jumat ini, jadi hanya tersedia waktu 2 hari sampai hari Jumat untuk mengisi kuesioner. Iya, baik. Ya udah. Ya, itu aja. Baik, Bapak Ibu. Demikian webinar kita pada kesempatan hari ini dari program studi arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ya bila ada kesalahan dan kekhilafan dari saya selama memoderasi jalannya webinar ini. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.